Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minina al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa min as-solihat ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Usikum nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dohirun wa batinan. Secara dohir kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara batin kita berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela yang sekiranya bisa mengkontaminasi, bisa mengikis habis amal pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berbekal takwa semata kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia yang bersifat sementara ini, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak yang bersifat kekal dan abadi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang harta kita, Allah tak memandang jabatan kita, Allah tak memandang raut muka kita, jisim kita, bahkan Allah tak memandang kepada harta kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memandang kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang baik adalah negara yang ditopang oleh masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang ditopang oleh keluarga yang baik pula. Dan keluarga yang baik adalah keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang senantiasa baik, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal ataupun baik kepada sama manusia, bahkan alam secara horizontal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pendek kata, tatkala kita mampu untuk menjadi orang yang baik, maka sudah barang tentu kontribusi kita kepada agama kita, Islam yang kita cintai ini, lebih-lebih kita berdiri sekaligus mendominasi dan sekaligus pula kita berdomisili di negara tercinta Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka sudah barang tentu kita semuanya adalah berdiri sekaligus mencari makan, berdomisili di negara tercinta Republik Indonesia ini dengan segala keberagaman yang ada, dengan segala kemajemukan yang ada, baik itu dari latar belakang sosial, tingkat ekonomi, tingkat kepangkatan, bahkan budaya, juga agama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita pahami bersama bahwa yang pertama, sifat keberagaman ini, baik itu agama, sosial, kebudayaan dan budaya,
status sosial dan lain sebagainya adalah merupakan sunatullah yang tak bisa ditawar-tawar lagi, tak bisa kita elakkan lagi, karena itu sesungguhnya adalah sunatullah, ketetapan dan kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Allah menjadikan kita semuanya berdomisili di negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan dengan ketidaksamaan ini, namun keberagaman ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai makna, tujuan dan orientasi ke depannya. Orientasi Allah ini bukan untuk Allah, bukan, tapi orientasi Allah menciptakan kita sekaligus berdomisili di negara yang kita cintai ini adalah semata-mata karena orientasi Allah saking sayangnya kepada kita, untuk kepentingan kita bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita pahami bersama bahwa Islam sebagai agama penutup dari semua agama samawi, Islam penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Maka harapannya adalah sekaligus Islam memberikan bimbingan, memberikan petunjuk bagaimana bersinergi antara yang satu dengan yang lain dalam kapasitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita, sikap apa dan tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai muslim, sebagai mukmin dalam menghadapi keberagaman ini, dalam menghadapi kemajemukan ini. Adapun yang pertama adalah kita sekali-kali jangan sampai superior, bahkan sampai inferior. Kita sebagai umat Islam, umatnya bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah barang tentu jangan sampai kita menjunjung kelebihan kita dan golongan kita, sementara kita menjustis golongan yang lain di luar kita. Kita tidak boleh meninggikan derajat kita dan golongan kita atau kelompok kita, sementara di sisi lain kita merendahkan kelompok dan golongan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di negeri yang senantiasa majmuk. Kemajmukan ini marilah kita sinergikan. Bukankah konsep keberagaman kan kebinekaan merupakan konsep yang tepat? Sebuah konsep yang di dalamnya mengharuskan menghargai perbedaan pandangan. Kita tidak sama semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk ini satu dengan yang lainnya. Ada yang sama di antar bumi ini, akan tapi tidak sama ini perbedaan ini kita sinergikan. Hadirin, betapa dinamisnya kehidupan ini jikalau dari ketidaksamaan itu kita sinergikan. Yang seharusnya menghargai perbedaan pandangan, menghormati identitas agama, sosial dan budaya dalam rangka hidup bersama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini pun juga menciptakan yang dihuni oleh manusia ini dengan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Likulli ja'alna minkum sur'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau aku, firman Allah, kalau aku menghendaki, maka manusia ini akan saya jadikan satu umat satu jenis. Tapi mengapa Allah tidak menjadikannya hanya satu umat semata?
Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi Allah hendak menguji kalian terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kalian. Ketidaksamaan ini antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Bagaimana kita mensinergikan antara satu dengan yang lain sehingga kehidupan ini menjadi dinamis, dan endingnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah Allah tidak memandang pada harta benda kita? Bukankah Allah tidak memandang pada jenis kelamin kita? Bukankah Allah tidak memandang kepada pangkat dan jabatan kita ataupun status sosial kita? Dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensinyali dalam hadis beliau yang termaktub di dalam Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajzamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta bendamu, tidak melihat pada raut mukamu, tidak melihat pada pangkat dan jabatanmu, tidak melihat pada jisimmu, akan tapi Allah SWT melihat pada hatimu. Tatkala kita bisa mengendalikan hati kita sebaik mungkin sehingga tidak sampai terkontaminasi dengan perilaku-perilaku kita, dengan sifat-sifat yang tercela, fa insyaallah ibadah kita mempunyai kualitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah ritualitas kepada Allah maupun ibadah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh ritual dan soleh sosial. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tindakan kita, sikap kita yang harus kita pahami, kita laksanakan, yakni memahami persamaan dalam tujuan. Kita semuanya mempunyai tujuan yang sama. Dalam menapaki kehidupan dunia, kita boleh berinteraksi dengan orang-orang lain, tidak hanya sebatas pada agama, namun juga budaya, juga status sosial dengan siapapun dalam koridor, yakni ibadah ghairu mahdhah. Kita tidak dilarang oleh agama kita yang kita perlu ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita semuanya, yakni dengan dari laki-laki, golongan laki-laki dan golongan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Namun sebelum mengenal kepada orang lain, tentunya kita harus mengenal kepada diri sendiri. Mengapa demikian? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu kepada dirinya, fa insyaallah tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tahu posisi dirinya sebagai makhluk dan Allah sebagai Al-Khaliq. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala, kita harus sudah menggariskan bahwa kita harus adil. Adil kepada Allah, adil kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, adil kepada diri kita, adil kepada orang lain. Itulah oleh karena itu setiap khotib mengakhiri khutbahnya senantiasa menyampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tatabarru. Janganlah kalian berprasangka jelek kepada siapapun yang sekiranya tidak menghina agama kita, walaupun itu orangnya adalah berbeda akidah dengan kita. Yang kedua,
Kita tidak boleh memerangi, wa yuqatil, tidak boleh memerangi siapapun keadaannya jikalau orang itu tidak mengusir kita dari kampung kita. Walam yukhrijukum min diyarikum baru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khilafu ummati rahmatun. Khilaf, perbedaan antara yakni rahmat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah penuh dengan khasanah keilmuan. Khasanah keilmuan pada akhirnya akan menjadi kesempurnaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita sinergikan perbedaan-perbedaan ini. Janganlah perbedaan itu dijadikan suatu pemicu bagi kita untuk bercerai-cerai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah janganlah sampai kita, akidah kita, keislaman kita tercabik-cabik, persatuan kita tercabik-cabik hanya karena kepentingan yang sesaat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semuanya, orang tua kita, handi taluan kita, anak cucu kita, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keberkahan-keberkahan, barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah ilmu kita, barokah keluarga kita, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita oleh Allah dijadikan anak cucu yang soleh wa solihah, bisa berbakti kepada keluarga, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semuanya, handetalan kita, orang tua kita, anak cucu kita oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala wa yakhrujuna minad dunya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah di bawah benderanya, di bawah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran bila khuyah wa nashkuruhu syukran jazilan bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min fitanid dunya wa ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyya arsala bil hanafiyyah khassah wal 'ammah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil ladzina amanu wa salihati ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, usikum nafsiya bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samkarami mujid wa da'i yaqdil hajat wa yaghfir ya khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.